pemerintah di tahun 2023 dan 2024, industri sepeda motor listrik di Indonesia berkembang sangat pesat sekali. Saat ini, populasi sepeda motor listrik di Indonesia sudah mencapai 130.000 unit, di mana tahun 2019 peraturan presiden terkait dengan percepatan KBLBB ataupun kendaraan listrik berbasis baterai baru mulai dicetuskan. Nah, jadi ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa sekali. Dalam kurun waktu 4 tahun, kami bisa mencapai 130.000 unit motor yang sudah beredar di jalan. Ini juga tidak luput pastinya daripada dukungan pemerintah yang kita sudah lihat selama ini terkait dengan program percepatannya. Program percepatan ini yang paling signifikan adalah didukung dari program bantuan pemerintah sebesar 7 juta rupiah yang sudah diberikan di tahun 2023 di bulan Maret, subsidi pemerintah. Ya, jadi dengan adanya bantuan pemerintah ini, kami mengamatin bahwa konsumen juga sangat-sangat terbantu sekali karena 7 juta rupiah ini mewakili sekitar 30 sampai dengan 40% daripada harga kendaraan tersebut. Sehingga bagi konsumen mereka ingin membeli sepeda motor listrik yang dinilai produknya masih baru, yaitu sangat-sangat terbantu sekali. Karena di sisi yang lain, leasing ataupun financing company itu belum terlalu mendukung industri ini dikarenakan industri ini masih tergolong baru, sehingga bagi leasing company ini adalah sebuah industri yang mungkin masih beresiko tinggi. Nah, jadi kalau misalnya izinkan saya untuk bercerita sedikit terkait dengan dukungan pemerintah selama ini, kami sangat apresiasi sekali karena hasilnya itu memang sangat bagus. Sehingga untuk kedepannya kami sangat mengharapkan untuk bantuan pemerintah ini masih bisa dilanjutkan kembali ke tahun-tahun berikutnya. Dikarenakan walaupun 130.000 ini sudah beredar jalan untuk sepeda motor listrik ini, populasi sepeda motor listrik di Indonesia masih hanya mewakili 0,5% saja daripada populasi sepeda motor konvensional yang sebesar 130 juta unit yang sudah beredar di Indonesia. Sehingga bagi industri sepeda motor listrik untuk berkembang dengan lebih pesat lagi, kami sangat membutuhkan dan mengharapkan dukungan dari pemerintah untuk bisa melanjutkan skema bantuan pemerintah sebesar 7 juta rupiah ini kepada seluruh segmen masyarakat. Sedikit flashback ke tahun 2023, sewaktu itu Kementerian Menko Marves di bulan Maret menyampaikan bahwa bantuan pemerintah ini akan diluncurkan. Jadi di bulan Maret, semua instansi pemerintah juga sedang merancang terkait dengan program KBLBB, bantuan pemerintah ini. Dan juga program tersebut sudah diluncurkan di bulan September, ya efektif karena kita membutuhkan sistem informasi untuk mendukung program subsidi pemerintah ini. Namun, sewaktu itu memang dinilai target market untuk bantuan pemerintah ini masih kurang tepat, sehingga adopsinya itu masih tergolong lambat, Pak. Nah, sewaktu itu memang menyasar kepada 4 segmen kategori, di mana yang pertama adalah segmen untuk PLN yang di bawah 1.500 VA, ataupun 3.300 ya. Ya, yang kedua adalah yang menerima bantuan pemerintah secara langsung berupa BLT dan sebagainya. Nah, sehingga memang segmen pasar yang ditargetkan oleh pemerintah di saat itu cukup challenging bagi industri sepeda motor listrik ini bisa masuk. Namun setelah perjalanan di tahun 2023 di bulan September, peraturan ini direvisi menjadi seluruh golongan masyarakat yang memiliki NIK dan setiap satu kartu keluarga bisa menikmati 1 unit sepeda motor untuk bantuan pemerintah ini. Sehingga itu cukup efektif dan sangat berjalan dengan cepat.
Ya, adopsi pemerintah pun meningkat seiring waktu sehingga kita melihat bahwa penetrasinya itu berkembang seiring cepat gitu. Nah, namun memang karena peraturan yang sudah diterbitkan oleh Permen Perin tahun 2023 yang lalu itu hanya mencakup anggaran sampai dengan tahun 2024. Kami juga mengamati bahwa di penghujung tahun 2024 ini, di mana dinilai kuota daripada subsidi sudah terserap semuanya, sehingga konsumen pun melakukan whole buying, ataupun konsumen menunggu kembali apakah kelanjutan daripada subsidi ini bisa berlanjut. Nah, kami sangat mengharapkan di meeting hari ini kami bisa menyuarakan bahwa dengan penyerapan kuota subsidi yang boleh dibilang sudah semuanya ini, itu menunjukkan bahwa program subsidi ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kelanjutan daripada perkembangan industri KPLBB di tanah air, dan juga konsumen sedang menunggu kebijakan yang lebih konkret terkait dengan perpanjangan daripada program bantuan pemerintah ini. Sehingga kami sangat mengharapkan di kesempatan kali ini kami bisa mendapatkan arahan terkait dengan kelanjutan dari para program bantuan pemerintah ini untuk tahun-tahun berikutnya. Kira-kira inputan dan saran dari kami sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi masukan dari yang lain? Silakan. Masih ada. Ada yang mau menyampaikan yang lainnya? Ya, ini kan kita mendengarkan seluruh masukan, jadi unek-uneknya disampaikan saja di sini. Silakan. Baik. Ya, selamat pagi kepada Bapak Pimpinan Komisi 7 dan pada para Koreksi. Jadi pimpinan DPR langsung yang menerima ini. Ya, pada pimpinan Jadi, DPR. Komisi 7-nya minggu depan baru dibentuk. Oh, baik. Baik. Ya, mohon maaf Pak. Ya, selamat pagi pada Pak Pimpinan dan pada para anggota. Perkenalkan saya Andri dari mewakili PT Terang Dunia Internusa atau brand yang dikenal mungkin dengan nama United. Kita berangkat dari industri sepeda, lalu kita mengembangkan ke sepeda listrik dan juga motor listrik. Saya juga selaku wakil ketua 2 di AISMOLI, di asosiasi. Mungkin ada beberapa tambahan dari kami Pak, yaitu kami ingin meminta kejelasan juga Pak untuk kuota yang dianggarkan di tahun 2023 dan 2024. Di mana yang kita tahu pada awalnya kuota yang diberikan itu secara total adalah 600.000 unit. Namun di bulan Agustus ya, akhirnya kuota tersebut berubah menjadi 50.000 unit. Lalu selang beberapa minggu kemudian ada penambahan kuota sebesar 10.857 unit sehingga total menjadi 60.857 unit. Nah, kami ingin meminta juga penjelasan ya mungkin bagaimana hal ini bisa terjadi karena kalau kita mengacu kepada Kemenperin, peraturan perindustrian belum berubah. Angkanya masih tetap di secara total 600.000. Seperti itu. Kenapa saya mengangkat hal ini? Karena bagi industri tentunya perubahan-perubahan seperti ini cukup mengkhawatirkan karena kita selaku industri pasti sudah merencanakan semua program kita baik itu investasi, perencanaan produksi dan sampai ke marketing dan selebihnya itu mengacu kepada peraturan yang sudah dikeluarkan di sebelumnya, karena perencanaan ini pastinya sifatnya panjang, seperti itu. Nah, dengan perubahan yang bisa dirasakan cukup mendadak seperti ini, kami khawatir bagaimana dengan planning-planning yang sudah kita buat sebelumnya, bagaimana dengan investasi, dengan stok yang sudah ada, dan seterusnya. Oleh karena itu, kami juga
ingin meminta masukan dan dukungan dari pemerintah agar kedepannya untuk kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan pertama-tama lebih baik dan lebih cepat, Pak, supaya tidak ada periode yang putus, mungkin seperti saat ini di mana konsumen relatifly akan menunggu apa nih kebijakan tahun depan seperti itu. Jadi kami minta untuk kesinambungannya ada kejelasan yang konkret seperti tadi Pak Wilson sampaikan, dan yang kedua agar peraturan itu tidak berubah di tengah-tengah, Pak, karena akan berpengaruh sekali terhadap planning yang teman-teman industri ini sudah lakukan. Pada prinsipnya kita industri lokal di sini, Pak, teman-teman di sini merupakan merek lokal dan industri lokal, pastinya sangat mendukung. Saya minta diulang lagi penjelasan tadi yang awalnya peraturan subsidi dari jumlah berapa ke berapa diubah dalam peraturan Menperin yang nomor berapa, coba? Ya, izin Pak, jadi di awal itu di peraturan perindustrian nomor tahun 2000 ya, itu mohon maaf Pak, saya angka nomornya tidak ingat, tapi secara total itu 600.000 Pak, 200.000 di tahun 2023 dan 400.000 di tahun 2024. Namun di sekitar bulan Agustus ya, kita diberitahu bahwa kuota tersebut menjadi 50.000 saja, Pak. Peraturan perindustriannya belum berubah, Pak. Sampai hari ini pun juga tidak berubah, seperti itu. Ya, namun secara kuota yang dianggarkan, yang kita mendapatkan informasi dari perindustrian, bahwa angkanya yang disetujui hanya 50.000 dan ada penambahan lagi 10.857, sehingga secara total 60.857 yang dimana per bulan September tanggal 3 kuota itu sudah terserap semua, sudah habis. Seperti itu, Pak.